Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan sedikit memaparkan penilaian perkembangan bagi anak usia dini. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu penilaian? Menurut Sugihartono, adalah suatu tindakan untuk menginterpretasikan hasil pengukuran berdasarkan norma tertentu dengan tujuan untuk mengetahui tinggi rendahnya sesuatu, berat ringannya suatu benda, atau baik buruknya suatu kondisi. Nah, misalkan apabila bayi yang baru lahir itu menurut demikian apabila bayi yang baru lahir memiliki panjang badan 57 cm dapat dinilai panjang atau tinggi menurut rata-rata badan bayi Indonesia. Demikian pula kondisi anak 2 tahun belum dapat berjalan, belum dapat berbicara, dapat dinilai terlambat perkembangannya menurut norma perkembangan anak yang normal. Nah, dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan proses menafsirkan berbagai informasi. Dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan proses penafsiran berbagai informasi secara sistematik, berkelanjutan, dan menyuruh tentang proses hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai anak didik melalui kegiatan pembelajaran dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk membuat keputusan. Nah, untuk prinsip selanjutnya yaitu atau yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama yaitu ada komprehensif atau menyeluruh. Pendidikan yang dilaksanakan harus meliputi seluruh tujuan pendidikan. Dalam hal ini yang menjadi sasaran penilaian yaitu meliputi aspek perkembangan nilai moral dan agama. Yang kedua itu kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Yang kedua yaitu ada berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus agar mendapat gambaran perkembangan yang akurat. Yang kedua yaitu ada objektif, yaitu dimana penilaian suatu gejala harus apa adanya dan tidak subjektivitas. Contohnya yaitu apabila yang dinilai anak sendiri, maka cenderung hasil penilaiannya baik. Yang keempat yaitu ada penilaian atas dasar alat ukur yang baik, di mana ada valid atau sahih, yaitu mengukur apa yang hendak diukur. Misalnya mengukur tinggi badan menggunakan alat ukur, bukan menggunakan timbangan. Yang kedua yaitu ada reliable atau handal. Penilaian memiliki taraf kepercayaan yang tinggi, terlepas dari siapa penilainya dan kapan pelaksanaan penilaiannya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu bermakna. Penilaian memiliki arti bagi pendidik, orang tua, anak yang bersangkutan, serta pihak-pihak yang memerlukannya. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian. Yang pertama yaitu untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua yaitu mengidentifikasi anak yang memerlukan layanan atau bantuan khusus. Dan yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Keempat, fungsi penilaian perkembangan. Penilaian memiliki beberapa fungsi, namun khusus berkaitan dengan perkembangan. Menurut Plemer menyatakan bahwasanya fungsi utama penilaian pada anak prasekolah terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi deskriptif, yaitu penilaian yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan yang kedua, fungsi prediktif, yaitu penilaian yang digunakan untuk mengetahui kemampuan anak di masa depan. Dengan demikian, fungsi penilaian perkembangan pada anak prasekolah adalah untuk menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan anak dan memprediksikan atau mengetahui kemampuan anak di masa depan berdasarkan gambaran pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mencoba menjelaskan pemaparan materi selanjutnya yang berkenaan dengan metode-metode penilaian untuk anak usia dini. Di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk penilaian anak usia dini. Yang pertama itu observasi atau pengamatan, di mana di sini guru berperan untuk mengamati atau mengobservasi anak tersebut. Dan format-format yang digunakan untuk pengobservasian atau pengamatan itu
ada banyak. Yang pertama, ada catatan anekdot, di mana catatan ini digunakan untuk peristiwa-peristiwa yang faktual sehingga kita dapat mengingat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Yang kedua itu ada catatan checklist, di mana catatan ini digunakan untuk mengecek suatu peristiwa tersebut apakah telah terjadi atau tidak terjadi. Nah, yang selanjutnya itu ada skala jenjang. Syarat pengamatan kategori ini sesuatu yang bisa diamati dengan angka, juga bisa dengan relatif. Selanjutnya ada sampling waktu, ialah cara mengambil contoh sebagian dari keseluruhan waktu yang ada. Yang terakhir ada sampling peristiwa. Pengamat merekam data tentang contoh peristiwa atau kategori peristiwa apa yang ingin kita catat. Yang metode selanjutnya itu menggunakan metode wawancara. Di mana menggunakan metode wawancara ini guru pembimbing dengan anak yang akan dinilai itu menggunakan dialog antara anak dengan guru, yaitu dengan penilaian aspek perkembangannya. Jadi menggunakan dialog yang sederhana juga, tidak memberatkan anak pun, sehingga anak dapat dinilai dengan baik oleh guru pembimbing. Nah, yang selanjutnya itu ada metode portofolio, di mana penilaian ini kita menyeluruhkan seluruh aspek hasil karya anak yang telah dikumpulkan dan kita simpulkan mengenai penilaiannya tersebut. Baik, selanjutnya